Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah umroh, jamaah haji yang sudah berangkat bersama Amarah Mekah maupun yang akan berangkat bersama Amarah Mekah. Mari Bapak Ibu yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur kita ditambah ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mengharapkan syafaat dari beliau, semoga di yaumul akhir kita betul-betul mendapat syafaat, dimudahkan segalanya dan dilancarkan dan disucikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan ini untuk menjaga silaturahim saya terhadap para jamaah semuanya, kemabruan kita harus kita jaga, yang mana kita peroleh dengan kekuatan fisik, semangat yang tinggi menuju ke Baitullah, supaya mabrur kita terjaga, yaitu dengan memperbaiki keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan rukun iman kita, memperbaiki keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rukun Islam kita, dan memperbaiki keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 pilar ini semoga dengan kita kajian Imam Junaid Al-Baghdadi ini dengan tema strategi sukses dalam hidup dunia dan akhirat. Semoga amal bakti kita dalam mengkaji ini di dalam dunia menjadi keberkahan di akhirat. Keberkahan di akhirat menjadi keberkahan di dunia harus kita perjuangkan dengan cara berilmu. Semoga dengan Imam Junaid Al-Baghdadi ini kita mendapatkan keberkahan, kebaikan-kebaikan untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak Imam Junaid Al-Baghdadi. Semoga kita mendapatkan ajaran-ajaran beliau menjadi seorang muslim yang kafah. Yaitu mari kita kenalkan dulu yang pertama sebagai pendahuluan bahwa beliau mempunyai gelar Sayyid At-Taifah, yaitu sebagai perannya dalam dunia ketasawufan pada tahun 3 Hijriah, bahwa nama lengkap beliau adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Ghazaz Al-Qawariri As-Suj An-Nawahandi. Beliau lahir tahun 210 Hijriah di Baghdad, wafatnya di Baghdad juga tahun 298 Hijriah. Tadi kita dengar namanya Al-Ghazaz, merupakan panggilan beliau karena beliau adalah seorang bisnismen sebagai pedagang sutra kasar ya. Kalau sekarang sangat mahal sekali. Kemudian ayahnya Al-Qawariri sebagai bisnismen pedagang kaca, ya seperti keramik dan sebagainya. Kemudian pamannya yaitu sebagai pedagang rempah. Beliau membawa ajaran tasawuf sebagai Sayyid At-Taifah, sebagai pemimpin kaum sufi pada abad 3 Hijriah. Betul-betul sangat luar biasa. Mungkin Bapak Al-Halaj tahu, dengan Al-Halaj itu adalah muridnya dari Imam Junaid, ya. Bahwa ajaran beliau di dalam tasawuf ini sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan ajaran tasawufnya, yaitu apakah dia tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki maupun amali. Bapak Ibu nanti bisa menyimpulkan. Mari kita kaji tentang tasawuf itu.
Loh, kenapa harus kita belajar tasawuf? Karena apa? Hati kita biar bersih, Bapak Ibu. Kalau dalam syariat, najisnya badan, najisnya baju kita bisa cuci, ya kan? Mungkin muka kita kena najis bisa kita sucikan. Kalau najisnya dalam hati dengan cara bertasawuf. Nah, mari kita buka bahwa selanjutnya bahwa memasuki yaitu tasawuf. Dalam dunia ini Imam Junaid al-Arabi menerangkan bahwa kita harus mengerti apa itu tasawuf. Intinya begini, Bapak Ibu sekalian jamaah umroh yang kami hormati, sesuai dengan kemabruran masing-masing, itu ada levelnya masing-masing yang mana sifat-sifat tercela setelah dari rukun Islam kita laksanakan dengan umroh itu, sifat-sifat tercela itu harus terkikis, harus terbuang dalam hati kita. Berarti outputnya dia keluar, inputnya adalah setiap akhlak yang mulia akan masuk dalam kita. Itulah namanya tasawuf. Jadi tasawuf adalah keluarnya dari setiap akhlak yang tercela, masuknya kepada setiap akhlak yang mulia. Jadi dengan tasawuf kita nanti sudah mengurangi tidak banyak bicara, mengambil apa ya yang bermanfaat dalam diri kita untuk kesehatan kita, rohani kita, jasmani, yaitu dengan menahan banyak lapar, puasa, banyak menggunakan puasa, dan selalu meningkatkan qiyamul lailnya, ya kan? Selalu meningkatkan qiyamul lail yang biasa begadang tengah malam dialihkan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya hati sebagai kontrol, pentingnya pikiran sebagai panglima dalam tubuh, hati merupakan raja, jangan sampai panglima mempengaruhi raja. Raja tunduk pada pada akal pikiran, maka akan rusak. Jamaah umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tasawuf, mari kita simak ajaran beliau Imam Junaid al-Baghdadi bahwa ajaran yang pertama ya untuk mencapai ke liqo kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mari kita dari sedikit untuk mengurangi kecintaan kita pada duniawi yang biasa menumpuk-numpuk harta, dialihkan menjadi amal-amal yang bermanfaat. Bukan berarti kita tidak membutuhkan duniawi, kita tetap membutuhkan duniawi dengan niat kita. Jadikan niat yang ibadah. Saya beli mobil untuk keperluan ibadah, saya beli mobil untuk kegiatan mengantar anak karena Allah Ta'ala. Itulah terakhir harus karena Allah Ta'ala. Saya beli kapal untuk membantu masyarakat, ya kan, karena Allah Ta'ala. Saya mendirikan pabrik karena Allah Ta'ala, untuk lil umat. Itulah niat-niat kita luruskan, ya kan, berarti duniawi tidak berada di hati, tidak boleh hanya digenggam tangan. Suatu saat diambil Allah, kepada yang punya kita kembalikan pada Allah. Kita hanya mengelola untuk lebih anfa'ahum linas karena Allah Ta'ala. Kemudian ajaran berikutnya adalah untuk berserah diri kepada Allah Ta'ala. Berserah diri ini berarti kita apapun harus dengan ilmu, ya kan? Harus dengan ilmu supaya betul-betul ibadah kita mengerti tentang sahnya tidak sahnya, ya kan, melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah mahdoh hari mahdoh, ya kan, harus bisa membedakan di situ. Betul-betul hati harus sumeleh sumber kepada Allah Ta'ala. Kemudian jangan lupa perintah Allah, sami'na wa ato'na, ya kan, kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Begitu juga ajaran Rasulullah, jangan sampai sunnah-sunnah ditinggalkan. Contohnya apa aja sunnah-sunnah itu? Dalam hadis banyak sekali. Mari kita berguru, buka-buka lagi kitabnya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Untuk kembali sunnah yang dalam ibadah, dengan biasa qobliyah ba'diyah dalam sholat silakan digunakan. Melaksanakan duha terus, jangan sampai disepelekan. Untuk membersihkan badan, ya kan, bagaimana cara mensucikan dari najis, ya harus kita kerjakan dengan betul. Sunnah-sunnah Rasul
yang biasa mungkin punya jenggot silahkan, atau sunnah-sunnah yang lain. Terus dari kegiatan itu yang penting, sangat penting adalah dasarnya adalah sabar. Sabar melihat orang bermaksiat. Sabar melihat orang yang selalu tidak melakukan perbuatan ibadah kepada Allah. Sabar. Tidak mudah mulut kita mendoakan mencelakakan kepada orang lain. Dengan adanya sabar itu, katakan seseorang tidak melaksanakan sholat, mari kita doakan dengan kesabaran, semoga mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Jangan terus mudah mengatakan kafir, atau mengatakan sesuatu mungkin dia lagi ada halangan atau apapun karena tidak tahu. Dengan sabar, jangan akan mendapatkan ridho dari Allah, yaitu dengan as-sabru dia. Sabar itu cahaya. Kemudian amalan-amalan beliau selanjutnya adalah memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan untuk manfaat, ya kan, anfa'hum linnas, ya kan, untuk manfaat untuk lil umat. Silakan pilih pekerjaan, jangan sampai pekerjaan yang muspro, membuang-buang waktu tapi tidak ada manfaatnya, itu mari kita tinggalkan. Contohnya apa? Silakan, jangan tahu sendiri, ya kan. Pekerjaan suka melamun itu nggak usah, ya kan, atau banyak nonton bola, kurangi waktu itu. Mari kita DP kepada Allah Ta'ala, gunakanlah untuk bertasbih dengan murojaah Al-Quran, ya kan, atau kegiatan lainnya. Kemudian menyibukkan diri, ya, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir di sini dengan cara sholat, membaca Al-Quran, ya kan, ada zikir jahar, ada zikir sir, ada zikir nafs. Silakan Bapak dari step-step itu gunakan. Intinya waktu 24 jam itu jangan waktu itu disia-siakan. 24 itu jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita melaksanakan dari mengurangi dunia kita, berserah diri kepada Allah, mengerjakan amal-amal yang soleh, mengerjakan amal-amal yang disunahkan, harus dilandasi karena Allah Ta'ala, harus dilandasi dengan ikhlas, maka Bapak akan bisa bertemu dengan Allah. Kemudian kegiatan itu harus dilakukan dengan iktikad hati yang kuat karena Allah Ta'ala, jangan karena makhluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus dipatokkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, harus paham betul. Ketika Bapak Ibu ada masalah normatif, boleh sedih tapi tidak boleh terus-menerus sedih. Karena apa? Itu menjadi penyakit hati, karena tidak menerima dengan adanya qada qadar, apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita renungkan dari ajaran yang pertama sampai 10 ini. Bahkan ada selanjutnya, ini merupakan tahapan-tahapan yang Bapak Ibu jamaah lakukan untuk membersihkan hati kita, untuk bersandar kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita ucapkan setiap hari dalam sholat, yang kita ucapkan kemanapun dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi mulutnya mengucapkan syukur tapi hatinya berontak. Itu mari kita selesaikan satu demi sedikit penyakit hati kita supaya liqah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tahapan-tahapan spiritual, yaitu namanya makomat. Kita sebagai salik, ya, sebagai pejalan spiritual, itu ada tahap-tahapannya. Yang tadi harus meninggalkan dunia yang kurang bermanfaat, harus DP kepada Allah, harus selalu ingat kepada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Allah, melaksanakan karena Allah Ta'ala, dilaksanakan dengan ikhlas, tidak boleh menggerutu. Itulah merupakan tahapan makomat, tahapan spiritual. Kalau bisa sukses semuanya dengan ikhlas, dilakukan karena Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan makom lagi namanya ahwal, ya. Mendapatkan ahwal itu adalah apa? Keadaan yang diberikan oleh Allah sebagai hasil dari usaha dari makomat. Dari makomat, hal-hal kecil, sholat ini berapa rakaat, ya kan, sunahnya dalam sholat berapa rakaat belakang, nanti dijumlah dalam sehari itu
ada dapat berapa rakaat, 20 rakaat, naik lagi menjadi 30 rakaat, naik lagi menjadi 50 rakaat, sampai dan seterusnya sampai 100 lebih. Apalagi mendekati bulan Ramadan, makomat ini dalam dalih melaksanakan ibadah sholat ditambah. Makomat spiritual kita biasa sehari dapat berapa ayat, bisa jadi sebulan dapat 1 juz, tingkatkan lagi sehari menjadi one day one juz atau lebih daripada itu. Makomat itu harus dilaksanakan penuh kesabaran, penuh keikhlasan dan kehati-hatian dan berilmu supaya bisa menjadi ahwal, ya kan? Sebagai seorang salik harus betul-betul memahami dasarnya sebagai tasawuf adalah yang tadi yang awal kita terangkan, berarti apa? Membuang segala penyakit, membuang segala akhlak yang tidak baik kita buang, mengambil akhlakul karimah, mengambil amalan-amalan soleh dan solehah. Makomat itu didasari salah satunya harus tawakal kepada Allah. Tawakal ini akan terjadi harus ada dengan tobat kepada Allah, pertobatan. Terus setiap hari pertobatan. Harus sering membaca Astaghfirullahaladzim. Bertobat untuk diri kita, memohon ampun pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat, laksanakanlah sholat tobat. Qiyamul lail, sholat tobat dulu. Apa sholat tobat dulu? Ya kan? Jadi hati akan terkontrol. Kehati-hatian kita, segala perbuatan itu banyak manfaat apa enggak? Harus warok, ini makanan yang saya makan haram apa enggak? Halal apa enggak? Itulah kita bisa memilih. Jangan sampai makanan yang tidak sesuai kita makan menjadi haram, maka akan mempengaruhi tubuh kita. Maka akan dosa-dosa akan menempel pada kita. Karena ingat, kalau ketidakhati-hatian, apa itu tadi yang saya katakan, mengeluarkan segala perbuatan yang buruk, ya kan, mengambil perbuatan baik masuk. Kalau kita tidak hati-hati nanti akan kecampur, tidak bisa warok, ya. Tobat sudah jalan tapi makanannya tidak dilihat atau pandangannya mata tidak dilihat. Harus dihati-hati mata ini biar kita selamat. Harus dihati-hati mulut ini, harus warok. Jangan sampai berucap yang tidak bermanfaat. Harus hati-hati telinga ini. Sering-seringlah mendengarkan kebaikan. Jangan sampai melihat orang untuk bergibah dan sebagainya. Mulut untuk menilai seseorang. Jadi waroknya nanti bisa batal. Ya. Kemudian setelah warok adalah zuhud, yaitu tentang kesederhanaan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Yang terakhir adalah tawakal, selalu bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan ada tawakal berarti qada qadar selalu terjaga di situ. Apapun kembalikan kepada Allah Ta'ala. Semua itu tobat, wara, zuhud, tawakal bisa dikatakan sebagai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa, sebagai cinta kepada Allah Ta'ala. Dengan ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada alam semesta ini, insya Allah kita bisa menjadi liqo kepada Allah Ta'ala, bisa melebur diri ke dalam Allah Ta'ala.